Hybrid Jepang 400 jutaan. Ini ada hybrid, baterainya lebih gede, hybrid beneran, harganya cuma 290 jutaan. Yes, ini dia Haval Jolion Hybrid Electric Vehicle. Hybrid beneran, bukan mild hybrid yang baru improve harganya makin mahal itu, tapi bisa didapatkan dengan harga 290 jutaan. Mobil menarik banget, spesifikasinya juga oke banget, akselerasinya nggak main-main. Kalau di hybrid-hybrid tetangga di Jepang, Yaris Cross atau segala macam, 0-100 ya bisnis date lah ya. Ini 0-100 bisa di 8 detikan karena memang hybridnya proper electric vehicle. Jadi semenarik apa mobil ini dan kenapa harganya bisa seterjangkau itu? Terutama berlama ini dia CVT Review Haval Jolion HEV. Dari mobil ini tuh basicnya menggunakan mesin 1500 cc. Dia punya platform Lemon platform dengan transmisi DHT Dedicated Hybrid Transmission yang mana menggunakan baterai yang proper 1,6 kWh. Wow. 1,6 kWh itu artinya dia lebih besar dibandingkan dengan Yaris Cross yang cuma 0,7 kWh. Atau misalnya kalau kelas-kelas ini tuh yang hybrid lagi ada Grand Vitara yang baru improvement itu cuma 0,12 kWh ya karena dia mild hybrid gitu ya. Jadi ini proper hybrid. Tenaganya dia di-combine, tenaga bisa tembus 190 PS dan torsinya 375 Nm. Wow, menarik banget makanya. Buat orang Australia, mobil ini menjadi penopang penjualan GWM di Australia. Kami waktu ke Australia banyak banget ketemu sama GWM Haval Jolion ini. Banyak banget, karena memang orang-orang Australia itu suka sama mobil-mobil berkualitas. Kalau Yaris Cross yang ada di Indonesia dijual di sana, udah pasti kami jaminan nggak akan laku di sana. Kenapa kami dari tadi bandingin sama Yaris Cross, Grand Vitara dan kawan-kawan ya? Karena panjang dari mobil ini tuh 4.472 mm. Artinya mobil ini memang kalau secara kelas, dia kelasnya Yaris Cross. Ya mentok-mentok juga ngenain kelasnya Corolla Cross. Ya bahkan Corolla Cross aja sekarang harganya udah 600 juta. Sedangkan mobil ini masih bisa di 290 juta. Menarik banget kan? Yes. Tampang depannya keren banget. Dia lampu DRL-nya udah 3 titik gitu ya, 3 proyektor dengan ada di lampu ke bawahnya gini. Bahkan dia juga sudah punya ada animasi ketika kita unlock mobilnya. Jadi dia kayak ada animasinya gitu, keren banget. Mobil ini juga ada logonya ya, Haval di depan. Dan unik ya, mobil ini juga sudah dirakit di Indonesia. Jadi TKDN-nya juga lumayan tinggi gitu. Jadi ya sama-sama dirakit di Indonesia tapi kualitasnya sih beda banget gitu. Lanjut samping juga dimensinya masih cukup compact. Dia ada logo HEV di sini, velgnya lumayan gede. Kami udah pernah review lah ya. Kalau secara desain dari depan, samping, belakang, menurut kami keren banget. Dia bulky, rasa gede gitu ya, rasa kekar gitu. Dari tarikan di garis di depan, samping, terus juga di bagian belakang, lampu belakangnya itu keren banget. Dan pembeda yang varian yang sudah di CKDN ini adalah di belakang logonya sekarang bukan tulisan Haval tapi jadi tulisannya GWM gitu, bukan Haval lagi. Jadi menarik banget. Dia udah keyless entry juga, bagus, dan spionnya sudah ada sense LED dan kepraktisan mobilnya juga praktikal banget. Let's go kita lihat belakang. Tuh ya logo GWM-nya. Oke, kita buka. Set. Kapasitas bagasinya juga gede banget di 390 liter. Artinya dia lebih praktikal dibandingkan misalnya kayak Grand Vitara atau kelas-kelas kayak HR-V gitu. Ini bahkan lebih praktikal dibandingkan itu. Ya kalau ngomongin sama HR-V, Yaris Cross yang harganya udah nggak masuk akal juga, HR-V 488 walaupun turun dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya. Ini hampir setengahnya sih. Jadi ya menarik banget. Oke, baris keduanya juga lega banget. Buat tinggi gue yang 175 cm, ini sih lega banget ya. Ini posisi duduk kami, 175 cm. Dapat berapa jari? Lega banget guys. No wonder mobil ini emang laris banget di Australia ya. Kalau kalian punya taste kayak orang Australia itu juga masih agak reluctant loh sama mobil China. Jadi dia semilih itu sama mobil China. Buktinya apa? BYD nggak laku di sana. Tapi GWM Haval Jolion ini laku
Jadi pasti mereka tahu kualitas dan rasa bawanya enak atau segala macamnya. Karena memang mobil yang bisa laku di sana tuh bukan ya mereka tuh selera kayak orang Eropa lah. Makanya banyak mobil Eropa yang dijual di Eropa masuknya ke Australia gitu ya. Which is ya GWM Haval Jolayan ini ya laris aja di sana gitu. Nah, untuk tinggi kami yang 175 cm juga headroom masih oke, legroom oke. Terus ini sudah dibalut kulit. Dia juga sudah ada armrest tengahnya dengan 2 cup holder dan ini sudut kemiringannya sih menurut kami cukup oke ya. Nah tuh, cukup miring jadi nggak ngerasa kayak tegak banget. Dan yang paling kami suka, ini ada kontur joknya. Dan ini kalau kalian attention to detail, ini menarik banget. Dan ada side supportnya sehingga kalau misalnya perjalanan jauh ini nggak akan pegel even though duduknya di belakang secara terus menerus. Paling ya problem di yang bagian tengah. Tengahnya pas kita duduk di tengah ini agak keras karena armrestnya ini agak solid gitu. Cuma yang bagian tengah sini masih tetap empuk. Biasanya yang tengah sini udah nggak empuk juga. Ini masih empuk gitu lah. Bagus. Di tengah masih ada 2 AC. Ada soket-soket USB. Dia USB-nya USB-A dua-duanya gitu ya. Dan di bagian door trim, sayang banget tapi memang begitu dicek adekan, yang atas jadi bukan jadi scratchy plastik ya, bukan soft touch lagi. Coba yang bawah yang kita sentuh pakai tangan ini masih soft touch gitu, bagus. Dan sudah auto down dan auto up, jadi bagus banget gitu. Dan speaker tapi memang belum premium sound. Tapi sudah ada panoramic sunroof yang gede banget, bikin di sini rasanya tuh kayak spacious banget sih, bener-bener. Kita bagian depan. Nah lanjut ke bagian depan yang bikin menarik lagi dibandingkan dengan rival-rival di mobil ini, yaitu adalah ini pertama dari kuncinya aja udah kelihatan banget ya, lebih solid. Kerasa mahal banget kuncinya tuh kayak gini. Dan desain dashboardnya juga berasa mahal banget ya. Ini udah soft touch, ada jahitan asli, dan kulitnya tuh juga bahan materialnya bagus banget ini jujur. Tapi sayang memang begitu dicek adekan ini jadi soft, ini bukan soft touch lagi ya, jadinya agak hard plastik gitu. Dan tapi kami yang menariknya lagi dibanding mobil ini adalah jok-jok dari mobil kulitnya tidak di downgrade sama sekali. Bentuk konturnya, terus kayak ini dia ada, bahkan ya bukan supportnya bukan cuma ke pinggang kita doang, tapi bahkan ke shoulder juga gitu loh. Karena saking dia tuh bagus banget nih. Ini bagus banget, berasa mobil globalnya. No wonder memang mobil ini laris manis banget ya di Australia ya. Bayangin gak sih orang bule-bule badan gede dikasih jok kurus-kurus kayak joknya mobil Astra Daihatsu di Yaris Cross gitu ya. Ya pasti mereka marah-marah lah, gak akan mau gitu. Sedangkan kalau kita ya dikasih kayak gini, bayangin badan kita yang lebih kecil dikasih badan jok yang sebesar ini. Ini bakal enak banget untuk perjalanan jauh. Dan kami udah pernah nge-review juga waktu itu, suspensinya memang tidak seempuk Grand Vitara. Di kelas itu Grand Vitara yang hybrid-hybrid ini lebih empuk Grand Vitara. Cuma kalau dibandinginnya misal sama kayak Yaris Cross atau HR-V e-Have yang baru, ini jauh lebih empuk. Ditambah lagi secara jok, ini bahkan kalau dibanding Grand Vitara ini lebih empuk lagi gitu. Yang menariknya lagi juga dia sudah electric seat. Jadi nih tuh, sudah elektrik pengaturannya. Jadi berasa banget mobil premiumnya. Speedometer sudah full digital dan dia kalau kita rubah-rubah mode berkendaranya, dia juga bisa berubah sesuai dengan mode berkendara. Misalnya kita rubah ke sport ya. Tuh, ada kayak graf gitu. Dan dia juga bisa mengatur seberapa banyak regenerative braking yang kita miliki untuk kita pengen gitu ya. Dia juga ada gitu. Dan tertinggi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang lumayan lengkap dan menurut kami ADAS-nya juga cukup halus. Dia ada kamera 360 juga dengan layar head unit yang lebih besar, sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan juga sound systemnya juga meskipun bukan premium sound, ini tetap berasa suaranya bagus banget dan enak. Kalau kalian nyari daily mobil, ini bisa menjadi pilihan. Apalagi yang seperti kami bilang, akselerasi dari mobil ini masih tembus di 8,6 detik. Kalau kita put on perspektif dan berbandingkan dengan yang lainnya, Yaris Cross itu di 13 detikan. Grand Vitara juga 13 detik. HR-V e-Have 10 detik. Ini bisa tembus di 8,6 detik. Jadi artinya ini jauh lebih terkencang dan bahkan EV mode-nya dia juga bisa lebih jauh dan dia punya dedicated EV mode ya. Jadi lebih enak gitu, kita bisa tinggal pencet nih lagi nyala EV mode-nya. Even though di dalam sebuah showroom tapi ini masih bisa jalan lebih jauh. Efisiensi bahan bakarnya bisa tembus di 24 km per liter. Waktu itu kami tes lengkap dan itu artinya mobil ini bisa berjalan sangat jauh banget kan. Ya jadi dengan harga 290 juta
kalian apa kalau di kelas ini kalian baru dapat mungkin jadinya lawannya kelas-kelas Fronx atau Rocky Hybrid kan, tapi Rocky Hybrid dan Fronx nowhere near as bagus sama mobil ini. Kalian kayak dapat satu kelas di atas kedua mobil tersebut. Jadi lebih menarik, bahkan ini menurut kami untuk berlawannya Corolla Cross pun ini lebih worth it dibanding Corolla Cross. Udah EPB juga, udah auto hold juga, bahkan tos transmisinya juga begini nih, diputar-putar. Worth it banget kan? Dan yang menariknya lagi, Haval Jolion HEV ini menggunakan baterai dari S-Volt. S-Volt itu anak perusahaannya GWM yang bahkan dipercaya jadi supplier baterainya Geely Group, yang mana dipakai juga sama Volvo, Zeekr, dan kawan-kawan guys. Polestar juga pakai itu, Smart yang baru juga pakai itu. Jadi ini baterai pasti reliable banget karena terbukti dipakai di sebuah brand yang terkenal nggak bisa rusak. Yes. Nah, untuk menariknya, tadi kan kami bilang di awal katanya harganya 290 juta. Tapi apa benar? Nah, kalau lagi di GWM, pastinya gue panggil temen gue yang selalu sudah menemani dari lama ini, Mas Fidel. Halo Kak Reza, apa kabarnya Kak? Baik dong Mas Fidel. Minal Aidin, kan ini habis Minal lebaran. Aidin, Kontennya Minal Aidin. Nah, Iya. Mas, aku tadi ngomong, ini baru tahu ternyata katanya Haval Jolion itu harganya 290 juta. Wah. Tapi aku belum tahu. Kak Reza dengarnya dari mana nih Kak? Kalau Ada isu-isu lah. Oke. Dengar dari Mas Fidel sih sebenarnya. Aman Iya. kan? Jadi gini Pak, Ah. kalau untuk yang harga normalnya itu harganya di 400-an. 400. Untuk varian yang mid trim, Yes. NIK 2024, aku bisa kasih best price, bener yang tadi kakak sebutan di 290 itu udah net price dan kita masih banyak benefit lainnya yang akan didapatkan dari harga yang on road itu. Wow, berarti ini yang mid speknya. Mid Kalau yang trim NIK ultra 2024. Ultra Ultra ada? itu kita masih di atas 350 jutaan ke atas Oke, masih oke juga sih dibanding rivalnya. dibanding rivalnya. Iya kan ini kelasnya, bahkan sebenarnya kalau ngomongin soal rival yang beneran sesuai dimensi Mas ya, rivalnya harganya 600 juta Mas. Dari Serius, Jepang. Kak? Iya. Dan untuk spesifikasinya yang aku lihat bener Kak. Iya, tenaga Makanya harus cobain test drive. Bener. Kamu mau tes drive kemana Mas? Kalau mau test drive aku bisa bawain ke alamat Bapak Ibu atau bisa kunjungin di dealer saya di GWM Tomang. Atau Oke. hubungin nomor telepon saya di 0819 9949 1569. Oke, bisa hubungin Mas Fidel langsung, nomornya di sini ya. Benefitnya apa aja lagi sih Mas? Benefitnya itu ada free maintenance. Jadi Oke. selama 3 tahun penggunaan mobil ini kita hanya ngisi bensinnya aja. Jadi 3 tahun itu full all in garansi. Jadi memang kalau selain parts yang habis terpakai ya, Ya. kalau parts yang habis terpakai kayak ban itu kan itu memang harus diganti Harus servis ganti, berkala. iya. Selain dari itu kita garansi all in 3 tahun. Wah, berarti garansi aman ya. No wonder memang kualitas dari mobil ini dan garansinya bikin orang-orang Australia yang picky sama mobil suka banget. Mas, aku waktu ke Australia, baru landing keluar dari bandara, tak, Lihat hafal ya. Haval Jolion, sat. Pas aku cek data penjualan Australia, model GWM terlaris di sana itu Haval Jolion. Dan GWM itu brand China paling laris di sana. Udah 5 besar. Wow, luar Iya, biasa. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya. Kalau misalnya kalian masih meragukan, ya berarti memang kelas kita memang kelas negara berkembang. Yang mau ini udah negara maju ya. Rata-rata negara maju bahkan GWM ini diterima banget di negara Eropa. Yes. Timur Tengah, Banyak Australia itu rame banget sama untuk off-roadnya. Off-road yang tank, tank, terus kalau juga yang kita, hybrid city begini, ya, elektriknya ora. ada ora. Iya. Kita main di lebih daripada 60 negara. Satu-satunya brand China yang lebih daripada 60 negara. Yes. Aku juga salutin sama GWM tuh bukan melulu soal elektrifikasi. Dia juga masih ngembangin mesin-mesin besar, even though tapi tetap menjaga elektrifikasinya sesuai tren gitu ya. Betul lah. Bagus. Oke, jadi kalau kalian tertarik, ternyata bener ada mobil yang kelasnya harga 600 jutaan, tapi bisa dijangkau dengan harga 290 jutaan. Itu semua tinggal kontak Mas Fidel pastinya. Siap. Nomor teleponnya tadi udah disebutin juga, jadi hubungi langsung aja nih sales terpercaya, bahkan udah banyak CVTs yang nonton langsung SPK sama Mas Fidel dan udah DO, jadi
udah trusted banget lah. Kalau Boleh Mas deh Wida. yang beli komen Hah? di Oh iya, channel komen-komen yang udah CVT, beli. yang Langsung udah komen. beli Tunjuk, untuk kemarin beli lewat Mas Wida pelayanannya gitu ya. aku Iya, atau coba. komplain biar aku bisa evaluasi. Nah, Biar betul. pelayanan servisnya aku akan tingkatkan. Apabila ada keluhan-keluhan bisa sampaikan di kolom Nah, kolom komen komentar ya. CVT Ya. biar supaya Kak Reza sampaikan ke aku. Siap, langsung nanti aku ngomongin misalnya kalau kurang, kalau bagus aku bilang Mas ternyata feedbacknya bagus, langsung ngomongin. Oke, thank you banget sudah nonton, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami yang baru di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Kinda tired trying at the same shit.